Baru tahu kalau ternyata Puncak itu ada ganjil genap. Gimana ya, ternyata Puncak itu ada ganjil genap. Nah, kalau ada ganjil genap, sekarang tanggal 8, sedang kendaraan kita adalah nomor ganjil, berarti kan kita nggak bisa masuk. Kita bisa melewati jalur alternatif, keluar di Cisarua. Nah, pertanyaannya adalah, kalau kita berhasil keluar dari Cisarua, apakah di jalan raya Puncak itu kendaraan yang tidak tepat nomornya bisa jalan, tidak ditilang di tengah jalan? Jadi kalau teman-teman terkena ganjil genap di Puncak, itu mungkin solusinya adalah Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam. Jumpa lagi bersama kami, Resi Family. Ya teman-teman, semoga teman-teman semua dalam kondisi sehat walafiat, tidak kurang satu apapun. Kali ini kita lagi ada di Biadok dan kita akan bertujuan ke Gunung Mas. Kita mau nginep, mau staycation di Gunung Mas. Tepatnya itu di Glamping Riverside Gunung Mas, Puncak Bogor. Nanti akan teman-teman lihat bagaimana keseruan kami di sana. Tapi sebelumnya kita akan coba ceritakan juga kepada teman-teman bagaimana cara kita memesan penginapan tersebut. Kita memesan penginapan tersebut secara online. Jadi sebulan sebelum kita menginap, kita sudah melakukan pemesanan agar bisa dapat tanggal yang tepat. Ya benar, tanggal yang tepat, karena memang tanggal tersebut adalah tanggal yang istimewa buat kami semua. Tanggal yang dituju adalah tanggal 8 Februari 2025, karena pada tanggal tersebut adalah hari ulang tahun Mama Susi. Jadi staycation ini sekalian juga merayakan ulang tahun Mama Susi. Kita pengen punya satu event atau tempat yang istimewa untuk merayakan ulang tahun Mama Susi. Ya teman-teman, karena sudah dilakukan pemesanan sebulan sebelum, jadi ya kami agak miss sedikit. Ketika tanggalnya yaitu tanggal 8, kita berangkat dari Jakarta, baru tahu kalau ternyata Puncak itu ada ganjil genap. Jadi mungkin di bulan Januari yang lalu kita belum tahu kalau di Februari ini, tepatnya di tanggal 8 Februari akan ada ganjil genap di Puncak. Setauku peraturan ganjil genap di Puncak ini memang baru dilaksanakan ya, baru dijalankan. Kalau biasa-biasanya di Puncak itu ada aturan namanya buka tutup, dimana arus lalu lintas akan diatur kapan naik dan kapan turun. Jadi kalau sekarang naik ya semuanya naik, yang turun tidak boleh. Jadi ada pembatasan atau ada penghentian di titik tertentu untuk semua kendaraan tidak boleh turun. Yang saya tahu itulah pagi-pagi itu adalah waktunya kita naik jam 6 sampai jam 12. Jadi jam 6 pagi itu kita diperbolehkan naik ke atas, tetapi orang yang turun tidak boleh. Artinya di stop di sekitaran Gunung Mas. Setahu saya itu ya. Tapi aturan itu sepertinya situasional, artinya itu bisa diubah kapanpun sesuai dengan kebutuhan. Oh, yang 10.000 enggak, itu orangnya kepala kelinci dia. Aduh. Kepala kambing itu murah meriah, man. Tapi kiper gitu. Kita belum tahu yang baru dia pindah. Oh, pindah. Masa kemarin masih ada? Oh, enggak. Kalian kemarin dari Iya, sekarang. Ya, jadi begitulah teman-teman aturan lalu lintas yang sebelumnya kami tahu adalah buka tutup. Kami baru tahu ternyata ada satu aturan lagi yang diberlakukan di Puncak, yaitu ganjil genap. Artinya di tanggal 8 itu hanya kendaraan yang berplat nomor genap yang diperbolehkan untuk naik ke atas. Sedang kendaraan kami, ya tepatnya mobil kami ini berplat nomor ganjil. Yaitu jadi kita sempat kebingungan
sejak masuk tol di tol dalam kota Jakarta ya, itu kita udah kebingungan nih gimana ya, ternyata Puncak itu ada ganjil genap. Nah, kalau ada ganjil genap sekarang tanggal 8 sedang kendaraan kita adalah nomor ganjil, berarti kan kita nggak bisa masuk. Cari tahu sono, cari tahu sini, browsing sana, browsing sini. Akhirnya kita mencoba untuk minta pertolongan kepada Gunung Mas. Kita chatting ke Gunung Masnya, gimana nih kita mau naik tapi kendaraan kita nggak tepat waktu ya. Artinya sekarang tanggal genap, sedangkan kendaraan kita nomor ganjil. Nah, lalu disarankan oleh admin Gunung Mas itu bahwa kita bisa melewati jalur alternatif. Jalur alternatif yang disarankan adalah lewat Cisarua gitu. Jadi kita melewati Ciawi. Jadi turun tolnya bukan di Ciawi, kita ngelewatin lagi itu melewati mungkin di Caringin, kita turun kalau salah ya. Dari Caringin kita langsung masuk ke jalan alternatif Cisarua. Keluar di Cisarua. Nah, pertanyaannya adalah kalau kita berhasil keluar dari Cisarua, apakah di jalan raya Puncak itu kendaraan yang tidak tepat nomornya bisa jalan, tidak ditilang di tengah jalan? Nah, katanya sih informasi dari Gunung Mas, ganjil genap hanya berlaku di depan, di awal. Jadi kalau di yang arah Ciawi itu di Gadoknya doang, kalau di atas nanti di Cianjur kalau nggak salah. Di Cianjur itu sudah tidak boleh masuk. Sedang kalau di tengah-tengah itu mau ganjil genap itu nggak berlaku. Jadi agak membingungkan buat kami. Kebetulan buat kami yang pengalaman ganjil genap di Jakarta gimana ya, contohnya lah ya. Contohnya di Jalan Sudirman itu kalau ganjil genap ya nggak cuman di Sudirman atau di Tamrin, tapi kalau di tengah-tengah jalan kita nongol-nongol misalnya di Karet atau mungkin di Setiabudi kita nongol, tetap kita akan kena tilang polisi karena di tengah-tengah itu juga ganjil genap tetap berfungsi. Nah, tetapi sepertinya itu peraturannya berbeda dengan ganjil genap yang di Puncak. Jadi kalau teman-teman terkena ganjil genap di Puncak, itu mungkin solusinya adalah ya cari jalur alternatif dan nongol di tengah. Karena ganjil genap hanya tidak boleh masuk aja di bawah atau di atas. Di Gadok tidak boleh masuk. Jadi setiap kendaraan yang mau masuk di Gadok diwajibkan berputar. Atau di Cianjur sana ketika mau masuk juga diwajibkan berputar. Tapi kalau kendaraan yang sudah berhasil di tengah, berada di tengah di Cisarua atau dimanapun, itu ternyata kendaraan tidak kena tilang. Ya berdasarkan informasi tersebut aku pikir kalau gitu nggak harus kita lewat Cisarua. Aku punya pikiran daripada kita turun di Caringin, bagaimana kalau kita turun di Sentul atau di Sumarekon ya. Sumarekon kita tembus seperti jalan yang biasa kita lakukan. Kita kan biasa kalau ke Puncak pun biasanya lewat Bukit Pelangi atau lewat Sumarekon. Ya udah, akhirnya kita putuskan kita lewat Sumarekon ya, kita keluar di tol Sumarekon, kita masuk ke Sumarekon dan masuk ke Pasir Angin, keluar di Gadok. Nah, di Gadok itu kita juga masih ragu apakah pendapat kita ini atau informasi dari admin Gunung Mas itu memang benar. Akhirnya untuk sementara kita berhenti dulu di Indomaret yang dekat Pasir Angin. Kita berhenti untuk cari informasi. Nah, kita berhenti di situ, istirahat, pipis dulu, cari minuman, dan aku ngeliat mobil-mobil yang lewat. Ternyata mobil-mobil yang lewat memang ada beberapa yang mobil ganjil lewat juga. Jadi nggak cuma genap, karena kan tanggal genap harusnya yang diperbolehkan adalah kendaraan berplat nomor genap. Artinya nggak cuma kita, ada teman yang lain yang juga bertujuan sama masuk ke jalur Puncak dengan nomor kendaraan yang ganjil. Dengan kepastian tersebut ya akhirnya kami memutuskan untuk berani ambil risiko masuk ke jalur Puncak. Ya udah, begitu kita masuk, ternyata di jalur Puncak itu terlihat ada nomor ganjil, nomor genap, ya nggak ada masalah. Cuman tetap jalur Puncak itu satu arah, artinya ada buka tutup. Nah, pagi tersebut bukan pagi ya, kita sampai di Pasir Angin itu, keluar di Pasir Angin itu kurang lebih sekitar jam 11 setengah 12. Aku lihat itu ternyata jalur yang dibuka adalah jalur ke atas. Jadi buka tutup Puncak itu ternyata masih diberlakukan. Jadi di Puncak itu ada dua aturan kendaraan yang diberlakukan. Satu, seperti biasa, itu adalah pengaturan buka tutup dari jam sekian sampai jam sekian untuk dari bawah ke atas, dari jam sekian sampai jam sekian dari atas ke bawah. Dan aturan yang kedua adalah ganjil genap. Nah, tapi ganjil genap itu sepertinya hanya berlaku di depan dan di atas.
Gadok ketika orang mau masuk itu akan diputar balik kalau dia tidak tepat, atau mungkin di Cianjur. Ya gitulah teman-teman, jadi informasi dari kami mudah-mudahan bisa jadi solusi buat teman-teman yang mempunyai kendala seperti yang kami alami. Ketika kita bingung bagaimana jika kendaraan kita tidak tepat tanggal gitu ya, ya solusinya adalah kita tembus di jalur alternatif, karena ganjil genap hanya berlaku di awal dan di akhir. Oke teman-teman, kita lanjutkan perjalanan kita menuju Gunung Mas, Puncak Bogor. Ya, seperti teman-teman bisa lihat bahwa jalur puncak saat ini itu cukup padat ya, tapi lancar. Pada umumnya lancar karena sedang diberlakukannya buka tutup di jalur puncak ini, dan saat ini adalah jalur yang naik. Sebaliknya jalur turun itu ditutup. Ya, peraturan ini mungkin sudah cukup bagus ya diterapkan di daerah puncak ini. Ya mungkin walaupun kendalanya ya jadi seperti lebih lambat atau apa. Tapi kedepannya kalau menurut saya pribadi sih ya jalur alternatif puncak itu memang harus lebih diperbanyak dan diperbagus, diperlebar jalannya ya. Jadi kalau memang jalur puncak utamanya itu sedang dilakukan pengaturan lalu lintas, kita bisa dengan leluasa memilih jalur alternatif. Ya kalau sekarang kan sebenarnya jalur alternatif itu ya agak meragukan ya. Orang-orang tuh agak ragu untuk memilih jalur alternatif, baik yang ke Cisarua, apalagi sebelah kiri apa ya namanya ya. Ya pokoknya dekat-dekat Gunung Gelis gitu ya. Daerah Gunung Gelis itu jalurnya masih kampung banget gitu. Memang ada jalur alternatif yang cukup menarik, bagus di daerah Gunung Gelis ya. Mungkin nanti teman-teman bisa tonton juga video kami tentang jalur alternatif puncak, di mana teman-teman bisa ambil jalur alternatif dari setelah Ta'awun ya. Nah, nggak jauh dari Masjid Ta'awun itu turun ya. Setelah Masjid Ta'awun itu ada gang, bukan gang ya, artinya sebenarnya mobil pun bisa masuk di situ. Jadi di situ ada jalur alternatif mulai dari atas sana yang tembus-tembus sampai di Cimory, tapi Cimory bukan Riverside ya, tempat satu lagi aku lupa. Nah, jadi menurutku ini alternatif yang cukup bagus karena benar-benar bisa melepaskan kita dari kemacetan yang terjadi di jalur utama puncak. Tapi itu teman-teman menggunakan motor, itu aku bisa jamin itu benar-benar satu solusi banget. Tapi kalau teman-teman menggunakan mobil, jalur alternatif yang lewat Gunung Gelis itu menurutku ada beberapa jalan yang cukup bagus, cukup lebar, tapi ada beberapa yang untuk satu mobil plus satu motor. Jadi kalau ada dua mobil, nah udah tamat. Jadi memang nggak bisa nggak bisa dua jalur. Jadi benar-benar satu jalur plus paling nggak plus satu motor. Nah, beberapa titik di jalur alternatif tersebut yang memang seperti itu. Tapi pada umumnya ya jalur alternatif tersebut bisa dilalui oleh mobil, tapi tanjakan dan turunan yang cukup ekstrim. Jadi ya menurut saya itu alternatif yang benar-benar satu alternatif banget. Makanya tadi aku saranin ya kalau bisa jalur alternatif puncak ini ya ada di kiri dan di kanan, di Cisarua dan di Gunung Gelis dengan kondisi jalan yang cukup memadai. Kalau sekarang sih menurutku kurang memadai. Kalau yang di Cisarua itu cukup bagus, cukup lebar, tapi jalannya berbelit-belit, muter-muter. Jadi kekurangan yang di jalur alternatif Cisarua itu ya berbelok-belok aja sih, itu aja. Ya teman-teman, sekarang kita posisinya di mana nih ya? Coba kita lihat ya. Iya. Bawa takut mobil nih. Pakai mobil. Tapi dia sukanya nggak makan mobil, turun. Iya turun. Balik kan naik Grab itu. Terus jauh banget gila. Dan panjang kan banyak. Ya kalau itu kayak banyak yang fokus. Ya karena kalau dari
Ya teman-teman, kalau kita lihat ternyata kita sudah sampai di sekitaran Cisarua. Tapi pertigaan Cisarua yang menuju ke Taman Safari sepertinya belum sampai ya. Kalau dilihat-lihat hari ini ternyata puncak itu nggak terlalu macet, cukup ramai tapi tidak terlalu macet. Biasanya kalau puncak kan tuh macet-macet. Beberapa kali kalau kita pergi ke puncak itu di hari-hari libur macetnya luar biasa. Ya, apalagi kalau libur panjang. Kalau sekarang ini itu libur biasa aja sih, nggak ada libur panjang. Ya jadi ya mudah-mudahan nggak terlalu macet. Macetnya mungkin ya karena buka tutup aja. Oh ya teman-teman, sekedar sharing aja nih ya. Tapi ya mudah-mudahan bisa jadi informasi yang cukup menarik juga buat teman-teman. Sebenarnya sebelumnya kami tidak memilih Gunung Mas sebagai tempat tujuan untuk merayakan ulang tahun Mama Susi. Ada satu tempat yang tadinya itu menjadi tujuan kami. Nama tempatnya adalah Annapurna Campsite Puncak. Tempatnya menarik, bagus, dan view-nya sangat luar biasa. Kalau siang hari kita bisa lihat Gunung Pangrango, Gunung Salak, semua dengan hutan-hutannya sangat luar biasa. Dan kalau malam hari kita bisa lihat City Light, Annapurna Campsite Puncak. Tadinya itulah tempat yang kita pilih, tapi akhirnya setelah kita pertimbangkan, ada dua hal yang menjadi pertimbangan kami. Pertama adalah jalur menuju ke sana itu sangat luar biasa ekstrim. Annapurna itu lokasinya tuh nggak jauh dari Taman Safari. Jadi kita tetap masuk di pertigaan Taman Safari ke kanan. Sebelum pintu gerbang Taman Safari, kita belok kanan lagi untuk naik ke atas. Nah, naik ke atasnya itu yang sangat luar biasa. Jalannya kecil, pas-pasan, ya paling dua mobil pas gitu ya. Jadi kalau kita berpapasan dengan mobil lain, kita harus benar-benar minggir, berhenti untuk bisa saling berpapasan. Jadi jalannya nggak terlalu lebar, dan yang paling menjadi pertimbangan adalah itu jalannya menanjak dan tanjakannya sangat luar biasa. Menurut saya itu perlu skill mengendara yang sangat luar biasa untuk mencapai lokasi Annapurna Campsite Puncak. Nah, itu pertimbangan pertamanya. Yang kedua adalah pertimbangan kami bedanya dengan Gunung Mas. Nah, di Gunung Mas itu kita nggak cuman camping, nggak cuman campsite, tapi kalau kita mungkin ya, siapa tahu kita bosen, kita bisa ke tempat-tempat lain. Ya maksudnya ke tempat wisata lain, karena di Gunung Mas itu ada banyak wisata-wisata lain yang bisa kita nikmati. Artinya kita masuk ke satu lokasi, kita bayar satu lokasi, tapi kita bisa menikmati banyak hal. Salah satunya mungkin ya minimal jalan-jalan di kebun teh. Hal lainnya yang menarik di Gunung Mas itu misalnya ada Flying Fox, ada Keranjang Sultan, ada ATV, pokoknya masih banyak lagi. Nah itulah, jadi pertimbangan kami mengapa saat ini kami memilih Gunung Mas untuk merayakan ulang tahun Mama Susi. Ya itulah kenapa akhirnya kami memilih Gunung Mas sebagai tempat tujuan kami saat ini. Tapi ya Annapurna Campsite itu menurut kami itu sangat menarik, dan suatu saat kami juga akan ke sana karena memang itu satu tempat yang cukup bagus. Oh iya ya. Kita kamar
ya ke belakang. Atau ya, akhirnya sampai juga kita di pertigaan Taman Safari. Sebelah kiri tadi ada Royal Safari Garden, dan sebelah kanan ini kita akan menuju ke Taman Safari. Seperti yang teman-teman tahu, itu Taman Safari adalah mungkin batasnya macet daerah Puncak. Perjuangan kita kalau ke Puncak itu adalah Taman Safari. Sebelum Taman Safari itu bisa dipastikan kita akan selalu menghadapi kemacetan. Tapi setelah Taman Safari itu bisa dipastikan pada umumnya jalannya akan lancar. Ya, jadi sekarang kita sudah bisa menikmati lancarnya jalur Puncak. Dan sekarang kita masih bisa lihat bahwa kita sekarang masih satu arah ke atas. Kalau menurut aturan yang saya tahu, buka tutup itu biasanya dari jam 6 sampai jam 12. Kalau sekarang sudah jam 12, berarti di bawah tuh di Gadok sudah ditutup, artinya sudah tidak boleh naik lagi. Tapi yang di atas di Gunung Mas itu belum boleh turun. Biasanya di Gunung Mas itu baru boleh turun itu sekitar jam 2. Jadi ada kesempatan untuk menghabiskan kendaraan-kendaraan yang satu arah ke atas. Karena nanti setelah jam 2 di Gunung Mas itu akan dibuka. Artinya arah ke bawah itu dari atas dibuka jam 2. Ya, jadi kita harus cepat-cepat sampai di Gunung Mas sebelum yang di Gunung Mas itu dibuka. Dan akan menjadi satu jalur dari atas ke bawah. Oke teman-teman, sepertinya sekian dulu video kami kali ini, video perjalanan kami menuju Gunung Mas Puncak Bogor, dimana kami akan melakukan staycation di sana untuk merayakan ulang tahun Mama Susi. Tapi kami mohon maaf, sepertinya dalam video ini lebih banyak curhat kami mengenai kendala-kendala yang kami hadapi dalam perjalanan ini. Tetapi mudah-mudahan kendala-kendala tersebut bisa menjadi informasi yang bagus buat teman-teman semua. Oke teman-teman, sekian dulu video kami kali ini. Semoga bermanfaat dan jangan lupa juga tonton video kami lainnya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.